Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun rancangan tindakan dari aksi nyata saya, pertama, latar belakang. Pemahaman yang belum menyeluruh pada warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep inti budaya positif seperti perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami, maka tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melanggar, maka mendapatkan hukuman. Hal tersebut membuat mereka malu dan tertekan. Yang kedua, tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, tolak ukur. Adapun yang menjadi tolak ukur adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, linimasi tindakan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, juga berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Dan yang terakhir, hasil dari keyakinan kelas tersebut ditempel di kelas masing-masing. Yang kelima, dukungan. Jadi, dukungan di sini dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, dan guru BK. Kemudian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam diseminasi penerapan budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Berikut ini merupakan video kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terhormat Bapak Kasih PT SMA Negeri 3 Sinjai, Bapak Ibu guru, staf, yang sempat hadir pada kegiatan ini. Alhamdulillah, pada kegiatan ini kita akan melaksanakan yaitu belajar praktik. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak pendalam dan alhamdulillah telah mengikuti tahapan-tahapan guru bergerak, dan insya Allah harapan kita semua semoga ke depan kelak nantinya banyak teman-teman kita yang menyusul untuk bagaimana supaya bisa mengikuti kegiatan ini dan lulus untuk menjadi peserta guru bergerak. Mungkin itu harapan kita bersama. Selanjutnya, mari kita Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan sebenarnya sesuai apa harapan kita bersama, dan mungkin sebentar akan disampaikan oleh Pak Dalan apa-apa yang sebenarnya dan apa yang semestinya dilakukan dalam rangka program kegiatan guru bergerak, seperti itu. Ya. Mungkin
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman atas kehadirannya hari ini untuk mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, jadi budaya positif merupakan suatu sistem nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dianut oleh sekolah dan diwariskan kepada seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Ya, jadi budaya positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua orang untuk bekerja, belajar, maupun berkembang. Jadi pada hari ini budaya positif kita akan belajar dengan 6 materi. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol manusia, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Ya, berikut video, silakan disaksikan. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta
perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, makna dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, itu tadi salah satu video penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Ya, sekarang ya kita harus tahu bahwa disiplin positif ya jadi merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab anak tanpa menggunakan hukuman dan hadiah. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan disiplin internal anak, ya, sehingga mereka mampu mengatur dirinya dan membuat keputusan yang baik tanpa paksaan yang bersifat eksternal. Ya, adapun prinsip-prinsip utama dari disiplin positif, yaitu menghargai anak, membangun hubungan, kemudian fokus pada solusi, kemudian mengajarkan tanggung jawab pada anak, mendorong kemandirian. Kemudian adapun manfaat dari disiplin positif, membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan perilaku anak, membantu anak-anak
mengembangkan keterampilan hidup, meningkatkan kesehatan mental dari anak tersebut. Ya, selanjutnya bagaimana cara menerapkan disiplin positif itu sendiri. Ya, yang pertama itu bagaimana kita membuat aturan yang jelas dan konsisten. Kemudian yang kedua, menggunakan komunikasi yang positif. Ya, jadi ini perlu juga komunikasi yang baik dan positif untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian memberikan pujian dan dorongan. Ya, ini juga sangat penting untuk diterapkan dalam disiplin positif. Ya, karena dorongan bisa memberi juga motivasi dan pujian. Kemudian menggunakan konsekuensi yang logis. Kemudian melibatkan anak-anak dalam pemecahan masalah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Ya, yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin dan terdenang. Yang keempat, kebutuhan anak itu penguasaan. Dan yang kelima, yang dibutuhkan yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi ini kelima kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebanyakan dalam sekolah itu permasalahan-permasalahan yang dialami anak, ya intinya itu lebih banyak sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia, dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi, kita dapat membantu diri kita sendiri dan murid untuk mencapai potensi diri yang maksimal. Ya, kemudian materi selanjutnya ya, motivasi perilaku siswa. Jadi motivasi perilaku manusia ini ya didasari oleh 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman di sini, murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan faktor ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi dia melakukan disiplin karena ingin takut dihukum atau ingin mendapatkan imbalan. Ya, ini semua masuk dalam ekstrinsik ya, atau dorongan yang ada di luar dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, jika siswa melakukan disiplin positif karena menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri, maka murid itu melakukan karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, kemudian materi selanjutnya, ya, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ada 5. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oh, sorry, dapet lagi aku. Ya,
sebagai penghukum. Ya. Jadi posisi kontrol ini ya masih diterapkan oleh beberapa guru. Dan mungkin di antara beberapa guru ya ini rata-rata masih melakukan atau berada di posisi kontrol penghukum. Ya. Jadi diri saya pun ya saya mengakui masih sering di posisi kontrol menghukum. Ya, dari posisi ini murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi ini dampak dari posisi kontrol menghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai teman. Jadi posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi. Ya. Guru akan bersifat akrab. Ya. Ya, jadi ini dapat timbul. Ya, murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu saja, yang dianggap sebagai teman, dan berlaku semaunya jika bersama dengan guru yang lain. Kemudian yang ketiga, pemantau atau dalam posisi mengawasi. Jadi ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku muridnya yang diawasi. Ya, jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, jadi akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer. Pada posisi ini guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dengan memposisikan sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Ya, inilah tabel beberapa sikap atau perilaku yang dapat diambil dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Mulai dari posisi kontrol kita sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol sebagai guru, ya minimal seorang guru harus sebagai pemantau dan posisi manajer. Jadi untuk posisi kontrol sebagai manajer, ya, dengan menerapkan posisi kontrol ini, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan motivasi intrinsik untuk belajar, belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian mengembangkan keterampilan hidup yang penting untuk masa depannya. Ya, itulah tadi materi dari posisi kontrol sebagai guru. Baik, untuk materi selanjutnya, terima kasih pada Bapak Ibu yang masih di tempat.
dalamnya, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, mohon Bapak dan Ibu perhatikan. Tadi saya sudah mendengar beberapa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Ya, ini mungkin bisa menjadi solusi atas permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Atau ini bisa diperkuat untuk agar anak-anak masih tetap budayakan disiplin dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kita mulai dari pengertian bahwa keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai-nilai universal ya, yang ada disepakati oleh murid dan guru. Ya. Kemudian nilai-nilai ini bersifat positif dan mudah diingat serta diterapkan dalam kelas. Jadi kata-kata yang disusun sebentar dalam keyakinan sekolah atau kelas ini mudah diingat, tidak terlalu panjang ya, dan mudah diingat. Kemudian tujuannya untuk membangun budaya positif di kelas yang mendorong rasa hormat, tanggung jawab, dan kerjasama antar siswa. Jadi keyakinan kelas ini timbul dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Ya. Jadi misalnya disiplin, bisa juga saling menghormati, saling menghargai. Ya, itu semua contoh-contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, ini ada beberapa saya cantumkan peraturan. Ya. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu bisa menyebutkan kira-kira nilai kebajikan yang dituju dari beberapa peraturan tersebut. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa saling menghargai, bisa keamanan, kesehatan, ya itu. Ya. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Ya, yang pertama itu kembalikan barang di tempatnya. Ya, bisa salah satu menjawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya. Kita sebentar lihat jawabannya. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Saling menghargai. Sebentar, ingat-ingat ya Ibu jawabannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, perhatikan baik-baik nilai kebajikan yang bisa diambil. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa diambil di sini? Ya. Apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan. Saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini budaya disiplin, nilai kebajikan. Ya, ya ini budaya antri. Kemudian dilarang merokok. Ya, kesehatan. Kemudian menggunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira nilai kebajikan apa jika ada siswa yang berjalan di kelas dan koridor? Nilai kebajikan yang apa bisa diambil?
Disiplin. Masih ingat dengan jawabannya tadi, Bapak Ibu? Nah, kita lihat ya. Nilai kebajikan yang dituju. Ya, ini. Jadi untuk selalu kembalikan buku di tempatnya, ya itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya itu sudah betul tadi ya, menghormati atau saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, ya itu menghormati dan komitmen. Karena ada tertulis 15 menit. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai keyakinannya itu bisa keselamatan dan kemudian dilarang menggunakan narkoba, untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu nanti dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, ya ini kesehatan dan keselamatan, sudah betul ya. Kemudian jangan berlari di koridor, nah ini keselamatan dan ya. Berikut kita saksikan salah satu contoh video keyakinan kelas yang saya ambil di anak wali saya kelas 10/4.
Kemudian kita lanjut ke materi terakhir ya. Ini segitiga restitusi meskipun tidak sempurna. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi agar mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini kita ambil 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, ini untuk membuat anak tidak merasa gagal atau tidak berharga karena kesalahannya. Karena dia berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi adapun kata-kata atau yang bisa diucapkan itu dalam menstabilkan identitas itu biasanya ya kita katakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kemudian Bapak, Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak, Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kemudian kalau mau menyalahkan dirimu sendiri, ya apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, jadi ini berbagai pernyataan atau pertanyaan yang bisa menstabilkan identitas. Jadi ini langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kemudian yang kedua, ya langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ya, pada proses ini kita membantu individu memahami bahwa tindakan yang salah itu memiliki konsekuensi. Jadi hal ini sangat penting karena agar individu itu tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang. Ya, adapun bisa pernyataan yang diambil ya ini, aku mengerti kamu kesal, tapi memukul teman bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Atau mengambil barang tanpa izin itu salah. Kamu harus mengembalikannya dan meminta maaf.
selanjutnya ya. Ya, ini bisa Bapak dan Ibu baca. Kemudian untuk langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, pada sesi ini yang terakhir membantu individu untuk menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, agar dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ini guru bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi dia sendiri yang menyebutkan apa nilai yang telah dilanggar tersebut. Kemudian, ya, setelah dia mengatakan nilai apa, ya, kita bisa mengucapkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi siswa tersebut dia sendiri yang mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Terus apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini? Jadi itu tiga langkah restitusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Ya, mungkin sekian materi saya mengenai segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Langsung saja yang ingin saya pertanyakan, apa semua masalah yang terjadi harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Budiaul, apakah semua masalah dapat diselesaikan harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jadi tidak semua masalah harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kita kan sudah memiliki yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi setidaknya siswa itu apabila dia mengikuti atau menaati dari keyakinan kelas, saya rasa tidak perlu mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi itu dilakukan atau diambil jika ada anak yang sudah bermasalah atau tidak jerah atau sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, karena ini tadi menjelaskan ada keyakinan dan peraturan kan beda. Keyakinan itu adalah kesepakatan di kelas. Terus peraturan kan sudah ada peraturan memang sebelum peraturan di kelas atau peraturan sekolah sudah ada. Jadi keyakinan itu yang kita harus terapkan sebelum kita misalkan masuk di kelas mengajar. Seharusnya keyakinan apa yang kita seorang guru meyakinkan kepada murid kita atau peserta didik kita, bagaimana apa yang harus kita yakinkan sebelum proses belajar mengajar. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rizman. Ya, saya paham anaknya. Jadi begini Pak Rizman, kalau keyakinan kelas itu sudah ada wali kelas dengan murid, ya sudah membuat atau sudah merancang keyakinan tersebut. Itu pun lahir dari kesepakatan. Ya, itu yang diambil keyakinan itu nilai-nilai kebajikan. Jadi mudah diingat oleh siswa, ya, agar dia meyakini dan mudah menerapkan dalam kelasnya. Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Bagaimana?
kan masalahnya tadi restitusi dipakai manakala anak itu sudah berkali-kali bermasalah dan tidak bisa diselesaikan dengan cepat masalahnya. Pertanyaan saya sekarang, kalau misalnya anak itu hanya melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati di keyakinan kelasnya pada hari itu, apa yang dilakukan? Apakah kita sudah pakai restitusi atau ini karena tidak ada istilah hukuman, tidak ada istilah sanksi, misalnya sudah dikatakan 15 menit harus ada, tapi tiba-tiba 20 menit dia baru datang, kira-kira apa yang kita lakukan? Karena kita belum bisa ini, karena baru kali itu. Nah, dia ini misalnya, saya kira seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Dari setiap keyakinan yang kita buat itu ada konsekuensi. Ya, jadi ketika siswa melanggar, itu ada konsekuensinya. Jadi sedapat mungkin kita dan guru ya bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Ya, karena ada konsekuensinya. Jadi segitiga restitusi itu untuk anak yang sudah berkali-kali melanggar, atau bisa langkah terakhir lah yang bisa diambil. Saya rasa seperti itu. Tanya kasusnya begini, itu di keyakinan kelas dia sepakat bahwa harus 15 menit harus berada 7.15. Tapi di konsekuensinya misalnya disepakati kalau terlambat dikasih keluar, artinya tidak bisa ikut. Nah, sekarang masalahnya ada anak yang nanti 7.25 atau 7.40 atau 7.35 baru datang. Di konsekuensinya adalah dia harus tadi keluar. Kira-kira tidak merugikan itu kalau misalnya karena konsekuensinya keluar, berarti semua yang terlambat saya katakan di luar pakai semua anak karena kesepakatan tidak boleh hanya 7.30. Nah ini sudah terlambat 15 menit. Ini bagaimana caranya? Bagaimana misalnya ini kalau sampai 6, 7, 8 orang yang datang yang lewat dari itu dengan konsekuensi keluar, tidak merugikan gitu konsekuensi yang diambil misalnya. Terima kasih Bu. Jadi begini, dalam membuat keyakinan itu dan konsekuensinya sedapat mungkinlah yang bisa istilahnya mendidik dan bagus untuk keuntungan dua-duanya Bu. Jangan juga yang terlalu memberatkan anak-anak dan merugikan anak-anak. Ya itu makanya ada kesepakatan yang baik antara wali kelas dengan muridnya. Pokoknya kalau saya begitu, kalau terlalu pun aja sekarang diimplementasinya bergerak. Saya kira kalau ada yang seperti itu, kira-kira apa bentuk konsekuensi yang kita bisa sepakati di kelas supaya tidak rugi di anak-anak itu? Ya, seperti saya Bu. Ya, misalnya keyakinan kelas yang saya buat misalnya disiplin. Konsekuensinya itu supaya mendidik juga anak-anak. Kebetulan pada saat itu saya ajarkan misalnya kimia unsur, ya saya suruh coba sebutkan golongan 1A. Nah, kapan dia sudah bisa ya silakan masuk. Ya, seperti itu. Istilahnya dia mendidik juga yang tidak memberatkan anak-anak. Nah, seperti itu. Sedikit saja. Iya betul, luar biasa ini menghormati. Tepuk tangan dulu. Ya, sebenarnya ini serunya memang kalau kita sudah mengkaji kasus-kasus yang kita memang hadapi secara langsung di kelas. Kalau saya tadi bukan persoalan siswa itu baru melanggar atau sudah sering melanggar, tapi kembali lagi kepada pada saat itu kita ingin memegang posisi kontrol seperti apa. Apakah kita mau jadi pemantau atau kita mau jadi manajer? Kalau kita pemantau tentu gampang. Kita kembali ke kesepakatan kelas. Apa yang kita sudah sepakati, apa konsekuensi dari kesepakatan itu ketika dilanggar, ya itu saja yang kita lakukan. Berarti pada saat itu kita berada pada posisi pemantau. Namun kan kita diharapkan untuk ada di level manajer. Nah, untuk berada di level manajer, pada saat kita berada di level manajer inilah restitusi ini diambil. Kenapa? Karena disinilah kita berkolaborasi dengan siswa, menggali masalah yang dia hadapi,
Kemudian bukan juga kita yang menentukan apa solusi dari permasalahannya tersebut, tetapi dengan berdiskusi dengan mereka, menggali potensinya, mereka sendiri yang bisa memutuskan apa sih yang harus saya lakukan supaya bisa kembali ke kelompok saya tanpa saya merasa saya tadi sudah melakukan kesalahan. Saya kembali ke kelas saya merasa saya tetap pribadi yang berhasil, bukan identitas gagal. Saya terlambat masuk kelas 15 menit. Tentu tidak bisa kita langsung vonis keluar karena kita belum tahu apa sih permasalahan yang membuat dia datang terlambat. Tetapi kalau kita sudah punya kesepakatan misalnya terlambat 15 menit maka tidak boleh ikut, boleh tidak diikutkan karena kita punya kesepakatan itu. Tapi setelah kelas berakhir kita panggil dan kita restitusi lah mereka. Apa tadi yang membuat kamu terlambat, Nak? Oh, kalau kita sudah paham masalahnya, kita sudah tahu. Jadi 15 menit tadi bagaimana cara kamu supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu itu. Nah, dia sendiri yang muncul, Bu. Kita kasih barangkali tugas atau Bu, apakah ada yang harus saya baca untuk saya bisa mengejar materi yang tadi saya tertinggal? Nah, kalau dia mengusulkan itu, terima kasih, Pak. Mohon izin saya pamit dulu. Iya. Masalah, ya. Selamat. Makasih Pak. Makanya sudah mulai memunculkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Oh, saya harus bertanggung jawab atas keterlambatan saya. Saya harus punya komitmen bahwa ketika saya melanggar, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Dan di situ nilai kebajikan itu muncul dalam dirinya. Dan itu tadi yang diharapkan bahwa kita berperilaku, kita ingin bahwa kita melakukannya atas motivasi, kita memegang teguh keyakinan yang ada dalam diri kita. Saya belajar karena saya memang butuh belajar. Saya belajar karena saya mau masa depan saya cerah. Saya belajar karena banyak hal yang ingin saya capai dalam hidup saya. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya mungkin Bu Nurwati mengatakan nanti berulang-ulang barangkali baru kita restitusi. Kalau saya tidak kembali lagi ke Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu menganggap apakah sudah saatnya saya memberikan restitusi, ya silahkan. Atau kalau memang misalnya tidak ada waktu, dengan jadi pemantau pun sudah cukup pada saat itu. Jadi kembali lagi kepada kita semua, posisi kontrol yang kita ambil. Tapi kalau bagusnya memang ya berada pada level manajer tadi, supaya anak-anak ini betul-betul merasa meskipun dia sudah berbuat salah, dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, sehingga ketika dia kembali ke teman-temannya, dia tidak merasa dia adalah orang yang gagal. Dia tetaplah orang yang bisa berhasil, punya kesempatan sama dengan teman-temannya yang lain. Saya kira seperti itu pendapat saya Bapak Ibu, semoga bisa diterima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Bu Ati. Saya rasa yang lebih tepat ya. Jadi seorang guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Serta untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan, pemahaman, dan pengalaman mengenai budaya positif. Berikut testimoni dari teman sejawat setelah diseminasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pemaparan tadi ini, ternyata selama ini saya sudah paham saya berada di posisi kontrol mana sebagai guru. Ternyata selama ini saya sebagai penghukum. Setelah mendengar pemaparan tadi, ternyata sebagai penghukum itu ternyata bisa merusak mental peserta didik. Jadi saya bisa belajar dari pemaparan tadi bahwa ternyata kita sebagai guru alangkah bagusnya kalau kita bisa bertindak sebagai manajer, sebagai posisi kontrol manajer. Kemudian masalah keyakinan kelas, alhamdulillah, insya Allah nanti mungkin kami akan menerapkan membuat keyakinan kelas supaya anak-anak nanti bisa tahu konsekuensi apa
Jadi kita tidak menghukum lagi, tetapi konsekuensi apa yang didapat ketika misalnya ada pelanggaran. Kalaupun bisa, mungkin sebaiknya, insya Allah mungkin saya akan merestitusi ketika ada anak-anak yang bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video diseminasi budaya positif bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.